Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Terima kasih atas kesempatannya Ibu, Ibu Fajaria Muhammad Yusuf, dan rekan-rekan sekalian dalam diskusi pembahasan tugas kita. Mungkin langsung saja Ibu, eh, kita punya beberapa tugas di LMS. Yang pertama itu bagaimana memilih strategi pembelajaran berdiferensiasi. Jadi mungkin akan saya tanya dulu Ibu, strategi pembelajaran berdiferensiasi yang sering kita pakai di sekolah itu yang apa namanya Ibu? Oke, terkait pembelajaran berdiferensiasi itu yang saya terapkan selama ini di kelas 4, toh, karena kan kita tahu semua bahwa pembelajaran diferensiasi itu ada 3, ada pakai konten, eh, proses, dan Konten. eh, produknya. Nah, di sini yang sering saya pakai itu terkait dengan konten. Kenapa saya pakai konten? Karena kan apa namanya? Saya kan lebih dominan apa untuk mengedit-edit seperti itu. Dan anak-anak juga di kelas 4 itu lebih antusias. Cuman di sini terkait kendalanya bagaimana karena di sini kelas 4 dan 5 itu belum difasilitasi sama namanya proyektor. Karena setiap kelas itu mereka sudah memakai proyektor yang kayak kemarin adik-adik pakai toh seperti itu. Jadi saya tidak bisa terapkan secara menyeluruh kayak misalkan konten misalkan dalam satu pelajaran itu konten terus atau bagaimana seperti itu Jadi yang ya. sempat kita pilih itu Ibu masalah strategi yang contextual teaching and learning, CTL Ibu. CTL, Iya, CTL di oke. iya. Terkait itu apa namanya dalam pembelajaran diferensiasi. Karena kan di sini CTL itu eh, maksudnya itu melibatkan murid secara penuh dalam belajar, kemudian kita mengembangkan minat apa yang dimilikinya. Jadi sama Ji dengan connect Ji dengan apa namanya diferensiasinya. Karena kan dalam diferensiasi itu kita harus lihat dulu bagaimana cara mengembangkan minat murid tak, toh seperti itu. Dan juga dalam pembelajaran diferensiasi itu kalau mau dihubungkan Ki dengan CTL eh, bagaimana apa namanya pembelajar karena kan dilihat dari minatnya. Jadi terlebih dahulu kita peta-petakan ke siswa tak, oh ini minatnya di sini seperti itu. Kemudian kalaupun dari karena kan setiap model pembelajaran itu pasti ada kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Mungkin ada lagi? Itu juga Bu, kita belum masih awam ini dengan masalah CTL, apakah bisa untuk semua mata pelajaran atau hanya tertentu saja karena yang kita tangkap hanya mungkin yang untuk yang bisa diambil di lingkungan sekitar itu saja yang kita tahu Ibu. Iya, karena kan yang harus di apa namanya terkait dengan CTL itu pembelajaran yang ada di lingkungan sekitar. Toh? Jadi kayaknya Iya. terlalu, maksudnya tidak semua dia dalam mata pelajaran bisa. Tapi maksudnya tidak semua dalam mata pelajaran, tapi dia semacam ada per temanya begitu. Kayak misalkan IPAS. Kalau dia materi IPAS mungkin bisa sama bahasa Indonesia. Tapi kalau yang kayak matematika sebenarnya juga ada bisanya. Cuman kayak dalam perhitungan desimal kan bisa dilibatkan dalam kehidupan sehari-hari. Seperti itu, Ji. Karena kan di sini CTL itu eh, maksudnya itu melibatkan murid secara penuh dalam belajar, kemudian kita mengembangkan minat apa yang dimilikinya. Jadi sama Ji dengan connect Ji dengan apa namanya diferensiasinya. Karena kan dalam diferensiasi itu kita harus lihat dulu bagaimana cara mengembangkan minat murid tak, toh seperti itu.
Dan juga dalam pembelajaran diferensiasi itu kalau mau dihubungkan dengan CTL, bagaimana apa namanya pembelajar, karena kan dilihat dari minatnya. Jadi terlebih dahulu kita peta-petakan ke siswa, oh ini minatnya di sini seperti itu. Kemudian Pun pertanyaannya itu jelaskan mengapa strategi pembelajaran yang dipilih termasuk ke dalam strategi pembelajaran berdiferensiasi. Oke, seperti tadi yang saya sebutkan toh, karena kan CTL ini yang pertama itu masuk connect dengan pembelajaran diferensiasi, karena kita harus melihat dulu minatnya siswa di mana, karena kan setiap anak itu berbeda, toh. Jadi kayak misalkan si A minatnya ini, si B ini, seperti itu. Jadi maksudnya dia ya selaras gila dengan masuk dengan pembelajaran diferensiasi ini CTL di sini. Dan juga di sini apa namanya untuk merancang menciptakan pembelajaran CTL ini harus juga lihat bagaimana perkembangan murid hari-harinya seperti apa, kemudian harus kita tahu selama proses pembelajarannya seperti apa. Sebenarnya termasuk juga itu masuk di dalam apa namanya pembelajaran berdiferensiasi. Ini di peta-petakan itu, oh ini diferensiasi konten. Ini dia CTL-nya maksudnya dia harus muncul di sintaksnya dalam pembelajaran inti. Jadi di situ nanti muncul CTL modeling CTL 1 itu apa? Modeling. Kedua apa? Terus apa-apa kegiatannya. Seperti itu. Maksudnya begini. Nanti kan maksudnya nanti PD rubah kini toh. Kemudian kita masuk ke CTL ketiga itu question pertanyaan. Questioning. Questioning. Jadi di sini nanti ada apa-apa. Cocok nih kayaknya bagian tadi, maksudnya tanya jawab nih toh, ada kayaknya di sini. Ada di nanti diambil dari sini bisa. Kemudian kontekstual CTL yang keempat itu apa? Learning communication. Learning komunikasi. Kemudian baru nih karena sampai 7 sintaksnya nih CTL bukan ke 8 tadi. Kemudian baru kegiatan penutup. Jadi di situ di dalam kegiatan inti itu, di dalam kegiatan pembelajaran nanti itu ada semua di situ masuk sintaksnya CTL mulai dari yang pertama sampai yang terakhir. Baru dipetakan oh ini masuk di diferensiasi apa? Oh ini masuk di religius, nasionalisme, apa, bagaimana, seperti itu jadi. Tidak ada 7, Budi. Ada itu Bu, refleksi. sintaksnya harus masuk semua ke 8-nya itu, atau bisa beberapa saja yang harus masuk semua, karena kan itu pasti sintaksnya kan mengacu pada langkah-langkah pembelajaran misalkan yang pertama apa, jadi berurut gitu semua. Jadi kalau ada pasti hilang satu berarti tidak sempurna kayak apa semacam tidak sempurna pembelajaran karena kan misalkan kita hilangkan refleksinya. Nah, sedangkan refleksi itu harus ada di kegiatan terakhir. Karena sebelum kita menutup pembelajaran harus direfleksikan dulu. Oh, ini yang kekuranganku. Nah, seperti itu. Jadi harus dimunculkan semua sintaksnya itu.